Negeri. Polisi bilang salah satu isi tas korban adalah rekam medis. Di tengah isu ijazah palsu yang kini sudah masuk penyidikan polisi, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri acara reuni Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM dan bicara soal isu ijazahnya. Dua ekor musang masuk ke ruang perawatan rumah sakit jiwa. Evakuasi musang oleh petugas damkar berlangsung dramatis karena musang liar berlarian di dalam ruangan. Selamat pagi saudara. Selamat pagi. Sampai Indonesia Pekan kembali hadir hari ini Minggu tanggal 27 Juli 2025 bersama saya Putri Oktaviani. Dan saya Twin Chan. Tentunya hari ini kita sudah punya banyak sekali informasi yang akan mengisi hari Minggu Anda supaya jadi hari Minggu yang lebih pokoknya berisi dari pagi. Wah, daging banget pokoknya Daging hari banget ini ya. Nah, Edwin dan juga saudara ngomong-ngomong hari ini meskipun lagi weekend, lagi akhir pekan, tapi jangan lupa harus selalu waspada. Salah satunya adalah karena Edwin ada kebakaran di beberapa wilayah nih. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah korsleting. Makanya kalau misalnya lagi ngecas jangan tinggal tidur gitu misalnya. Edwin suka kayak gitu nggak? Dan juga enggak dong. Oh, jangan Anak ya. kos yang taat ya. Jadi jangan lupa juga untuk peralatan-peralatan elektroniknya itu dipastikan ketika dicas ditaruh yang di tempat yang tidak merambat ya. Betul. Tidak bersifat konduktor seperti itu. Dan jadi saudara dapat diperhatikan semuanya bukan cuman pas ngecas tapi juga lampu lalu juga kondisi dari alat-alat elektronik yang digunakan. Nah benar, jadi bukan cuma kondisi kesehatan aja yang harus dijaga. Akhir-akhir ini banyak yang flu kayaknya ya, tapi juga kondisi atau misalnya listrik dilihatin nih kalau saya mau pergi keluar rumah dan lain sebagainya. Nah nanti saudara juga kita akan ada sejumlah informasi misalnya soal update dari kasus diplomat Arya Daru gitu ya. Yang sekarang kita masih nunggu nih apa sih hasil dari otopsi kemudian juga forensik ya itu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana informasinya dan seperti biasa di Sapa Indonesia Akhir Pekan juga hari ini kita kedatangan salah satu yang memang di sini menjadi penggerak untuk mengubah dari sampah botol plastik ke karya yang estetik. Nah di situ ada Ru. Oh, namanya Ru. Tulisan RUE, Ru. Nanti kita akan sama-sama ngobrol sama pendiri dari Ru ini, lalu kreator-kreator di balik Ru ini. Karena karya-karyanya ini udah sampai ke luar negeri. Wow, gebiar sekali ya. Luar Lagi kan biasa. saya sebagai pecinta aksesoris juga pengen lihat nih. Malah nanti kayaknya pengen minta diajarin soal gimana sih cara membuat atau mengubah dari sampah botol plastik jadi aksesoris. Dan katanya udah dipakai sama idol Korea itu. Betul, jadi siapa tahu kita debut ya. Iya. Latihan dance dulu. Sebelum ke sana itu dan juga saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Akhir Pekan saudara. Ini ada informasi soal diduga karena bakar sampah 3 unit kios di Kota Palopo, Sulawesi Selatan ludes terbakar pada Sabtu sore. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas berjibaku hampir 1 jam sebelum api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Saudara, kios dan lapak di pasar tradisional Lolak, Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara ludes terbakar pada Sabtu malam. Akibat kebakaran ini, 2 orang dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari plafon dan sesak napas. Angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan menjalar dari satu bangunan ke bangunan lainnya, saudara. Setelah berjibaku selama sekitar 1 jam, petugas damkar dengan 6 unit mobil pemadam kebakaran akhirnya bisa memadamkan api.
Selain 2 orang yang dilarikan ke rumah sakit, kebakaran pasar tradisional Lolak di Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara juga mengakibatkan sejumlah pedagang kehilangan barang dagangannya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting arus listrik dari salah satu kios. Puluhan ruko yang ada ludes, terbakar. Untuk barang-barang yang ada, sebagian dapat diselamatkan oleh pemilik dan sebagian lagi tidak dapat diselamatkan karena terjadi di malam hari. Angin juga sangat cepat juga, sangat keras sehingga pemadaman ada kendala juga di situ. Dugaan api sementara korsleting listrik. Kita ke informasi lain, Saudara. Tim SAR Gabungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat berhasil mengevakuasi 2 nelayan yang terombang-ambing di amuk badai di tengah laut. Longboat mengalami mati mesin di tengah terpaan badai. Tim SAR Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat mengevakuasi 2 orang nelayan di perairan Gosong Dusun Mapadegat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Evakuasi berlangsung dramatis karena tim SAR dihadapkan dengan gelombang setinggi 2,5 meter dan badai dengan kecepatan angin 20 knot. Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi kedua nelayan ini. Mereka dievakuasi ke Pelabuhan Tua Pejat, ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kami mengerahkan 1 unit KN Sarmawijaya 240 milik Kantor Pencarian Pertolongan Mentawai. Kurang lebih 2,5 nautical mile arah selatan korban kami temukan. Dan kedua korban berhasil dievakuasi ke dermaga Tua Pejat. Saudara, Basarnas mengevakuasi 10 warga negara asing setelah kapal yang mereka tumpangi bocor di perairan Pulau Sinyamuk, pesisir selatan Sumatera Barat. Insiden terjadi saat kapal tengah berlayar menuju Kepulauan Mentawai. Upaya penyelamatan dilakukan tim SAR usai mendapat laporan bocornya kapal KM Suyesan Indo 1 di perairan Pulau Sinyamuk, Kabupaten Pesisir Selatan, di mana tim SAR berhasil mengevakuasi seluruh penumpang. WNA dievakuasi kemudian dijemput oleh agen perjalanan masing-masing di dermaga Bungus, Teluk Kabung, Padang. Dan melaksanakan evakuasi dengan 10 WNA naik di KN Sarwisira dan 6 ABK atau 60 kapal Indo 1 tetap di kapal karena mereka akan melaksanakan perbaikan lambung di Sungai Pisang. Yang juga menjadi sorotan, Saudara, seorang ayah di Samarinda tega menghabisi nyawa 2 buah hatinya yang masih balita. Polisi masih mendalami motif pelaku. Warga Jalan Rimbawan, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, dikejutkan dengan pembunuhan 2 anak berusia 5 dan 2 tahun yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya. Nenek terduga pelaku juga dievakuasi akibat mengalami luka-luka setelah dianiaya. Jadi begitu kita sampai untuk terduganya pelaku ayah kandungnya itu sudah diamankan di Polsek Sungai Kunjang. Masih ada anggota dari Kunjang untuk masih mencari keterangan dari keluarga korban. Untuk kejadian sendiri jam berapa tadi, Pak? Oh, tidak salah sebelum maghrib tadi ya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan terduga pelaku dan melakukan olah TKP awal. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi, di antaranya istri pelaku, untuk mengetahui motif pelaku. Untuk pelakunya 1 orang sudah diamankan di Polsek, inisial W, umur 24 tahun. Tapi belum kita melakukan pemeriksaan karena memang belum memungkinkan. Untuk 2 korbannya, yaitu anaknya sendiri, umur 5 dan umur 2. Dan 1 lagi yang dianiaya itu kemungkinan dari neneknya dari pelaku. Untuk motifnya belum bisa kita jelaskan karena masih didalami.
Selain masih mendalami motif pelaku, jenazah 2 anak balita juga telah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi guna mengungkap penyebab pasti kematian. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, ke informasi lainnya, diduga terlilit utang, seorang anggota Brimopolda Papua Barat nekat mencuri perhiasan di toko emas. Akibatnya, pemilik toko rugi hingga ratusan juta rupiah. Seorang anggota Brimopolda Papua Barat nekat mencuri perhiasan di toko emas. Aksi pelaku ini terekam oleh kamera CCTV. Terlihat pelaku dengan santai memasuki toko emas yang berlokasi di Jalan Merdeka, Kota Manokwari. Tanpa ada pengawasan pemilik toko, pelaku langsung memecahkan kaca etalase dan mengambil puluhan perhiasan. Pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Setelah mendapat laporan dari korban, Satreskrim Polresta Manokwari melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku di rumahnya. Dari hasil penyelidikan, terungkap motif pelaku mencuri perhiasan senilai 300 juta lebih itu karena terlilit hutang piutang. Dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang pelaku tersebut salah satu anggota Polri dari Satuan Brimob. Motif daripada anggota tersebut melakukan oknum anggota tersebut melakukan pencurian, yaitu dia tersangkut hutang karena judi online. Atas perbuatannya, kini pelaku terancam pidana 7 tahun penjara dan dipecat dari Polri. Yefri Watumuru, Kompas TV Manokwari, Papua Barat. Usai jeda, saudara, Sapa Indonesia Akhir Pekan akan kembali dengan informasi polisi menemukan tas ransel yang ditinggalkan diplomat Kemlu Arya Daru di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri. Polisi bilang salah satu isi tas korban adalah rekam medis. Selengkapnya usai jeda. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Video amatir saat penemuan diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas dengan kepala terlakban belakangan beredar. Video memperlihatkan saat penjaga indekos menemukan jenazah Arya di dalam kamar. Inilah saat di mana penjaga indekos masuk ke kamar Arya Daru. Sang penjaga kemudian membuka selimut dan menemukan jasad Arya dengan kepala terbungkus lakban. Sang penjaga yang kaget kemudian meminta rekannya untuk mengambil foto. Apa? Foto di lakban menurutnya. Hah? Foto apa di lakban itu? Loh? Foto Pak. Saya nggak mau ini. Berikutnya, saudara, polisi menemukan tas ransel yang ditinggalkan diplomat Kemlu Arya Daru di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri. Polisi bilang salah satu isi tas korban adalah rekam medis. Dan isinya sudah Kata polisi, tas ransel milik Arya Daru ditemukan oleh penyelidik Polda Metro Jaya 1 hari setelah korban ditemukan tewas di kamar indekosnya. Tas ransel ditemukan di samping tangga darurat lantai 12 gedung Kemlu yang menjadi satu-satunya akses menuju rooftop. Polisi bilang salah satu isi tas ransel tersebut adalah rekam medis korban di salah satu rumah sakit di Jakarta. Bahwa penyelidik menemukan adanya rekam medis korban, rekam medis korban di salah satu rumah sakit umum di Jakarta tertanggal 9 Juni 2025. Ya, saya tidak bisa menyampaikan apa isinya, tapi intinya ditemukan rekam medis milik korban, ya, di mana di situ ya, Pak? Berbunyi tentang rawat jalan dari penyakit yang dialami oleh korban. Polisi mengungkap belum menemukan satu ponsel milik diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan yang hilang setelah ia ditemukan tewas di kamar indekosnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Ari Syam Indradi bilang, meski demikian polisi sudah mengumpulkan sejumlah bukti
dan CCTV dari 20 TV yang merekam kegiatan Arya Daru sebelum ia ditemukan tewas. Polisi juga mengungkap saat ditemukan tewas, wajah korban juga tertutup plastik dan terlilit lakban berwarna kuning. Belum. Tadi kami sampaikan kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Kondisi korban itu plastik, kemudian baru lakban kuning. Iya. Kepingan peristiwa sebelum diplomat Arya Daru ditemukan tewas di indekosnya bermunculan. Selain tas ransel korban, kepingan yang terungkap diantaranya adalah aktivitas Arya Daru di rooftop gedung Kemlu malam sebelum ia ditemukan tewas. Dari keterangan sang istri, pada bulan Juni, korban dan istri sempat membeli lakban kuning di Yogyakarta. Lakban kuning yang ditemukan di tubuh korban juga sejenis dengan lakban yang biasa digunakan oleh pegawai Kemlu untuk berkemas saat mendapat penugasan ke luar negeri. Polisi juga telah mengantongi hasil laboratorium forensik dan masih perlu disatukan dengan hasil penyelidikan lainnya. Akan digelar rilis besar oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, di mana nanti akan menyampaikan, mengundang seluruh ahli, dan ahli akan menyampaikan semua hasil dari investigasinya, pemeriksaannya, ya, secara scientific crime investigation, ya. Nanti di situ ahli akan menyampaikan temuan dan apa hasil pemeriksaannya. Kemudian nanti dari Direktorat Reserse Kriminal Umum menyimpulkan bahwa fakta yang terjadi adalah ini. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, meminta polisi segera mengumumkan hasil lapor ke publik agar tidak menimbulkan isu liar. Kenapa harus dioror lagi seperti itu kan? Artinya kenapa muncul pertanyaan di masyarakat, kenapa ini ya, kalau sudah jelas tidak segera disampaikan ke publik gitu. Akhirnya dengan mengulur waktu untuk menyampaikan, untuk membuka ke publik, ini akan memunculkan persepsi-persepsi kemana-mana kan. Asumsi-asumsi liar bahwa ini terkait dengan konspirasi, tindak pidana TPPO misalnya seperti itu, dan yang lain-lainnya seperti itu. Kalau kalau diterus-teruskan akan menjadi blunder bagi Polda Metro sendiri seperti itu. Makanya Polda Metro seharusnya memang segera menyampaikan kalau sudah gamblang gitu loh. Kepingan peristiwa yang telah didapat polisi akan menjawab penyebab tewasnya diplomat Arya Daru. Termasuk apakah ada unsur pidana dalam kasus tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Yang juga jadi sorotan lainnya, Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri acara reuni Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi menyebut kehadirannya dilakukan untuk meredam isu soal tudingan ijazah palsu miliknya. Ditemani sang istri Iriana, Jokowi hadir dalam acara reuni Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Dalam acara, Jokowi menyatakan dirinya memaksa menghadiri reuni meski masih sakit. Di hadapan rekan-rekannya sambil berkelakar, Jokowi menyebut kehadirannya dilakukan karena khawatir jika tak hadir dalam acara ini, maka isu ijazah palsu dirinya semakin liar. Sebetulnya kondisinya belum 100%. Sudah 3 bulan masih dalam pemulihan, tetapi kemarin waktu di kubu Pak Bambang datang enggak? Nanti kalau enggak datang tambah palsunya kemana-mana. Ini saya paksakan datang betul. Saya bayangkan kalau saya enggak datang, nah mereka banyak 67 orang ngumpul semuanya, Jokowi di mana? Rame lagi nanti. Sejumlah rekan kuliah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM menyatakan siap menjadi saksi di pengadilan untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Mereka bahkan menyebut telah memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diminta keterangan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi.
Artinya teman-teman siap menjadi saksi Pak Jokowi? Oh siap Pak, kita siap nih semua jadi saksi. Gimana? Ya kan? Saksi itu, keterangan saksi itu adalah alat bukti nomor 1 loh. Masa kita mau berbohong? Sebagai teman bilang, oh teman settingan Pak, memastikan asli ya Pak? Pasti, asli. Ya kan? Gimana kan pasti? Oh, teman-temannya masih banyak saksi hidup. Silakan Anda tanya satu persatu nih yang pakai. Di tengah kasus ijazah palsu, Jokowi sempat bilang adanya dalang di balik tim Roy Suryo CS yang melaporkan kasus ijazah palsu. Menanggapi dugaan adanya orang besar di balik kasus ijazah Jokowi, Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan bilang tokoh politik itu berhubungan dengan pakaiannya yang berwarna biru. Ya, seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Mengenai dugaan tokoh besar dan agenda politik di balik kasus ijazah Jokowi, terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi Rosuryo membantah keras dugaan adanya pihak atau tokoh politik di balik langkahnya mengungkap dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. Jadi tuduhan-tuduhan ini adalah bohong dan nol besar. Kami itu peneliti, kami itu saintis, saya, Dr. Tifa, Dr. Rismon, itu sama sekali tidak ada niat apapun. Bahkan kalaupun ya, kalau soal politik ya, kalaupun misalnya terbukti ijazah ini misalnya memang benar-benar palsu, dan insya Allah memang palsu karena buktinya sudah mengarah ke sana, skripsinya juga palsu. Tidak ada niat kami sedikit pun untuk memenjarakan atau mempidanakan orang yang punya ijazah, itu urusan hukum. Artinya kami tidak berpikir politik sama sekali. Tim penyidik Polda Metro Jaya sudah menyita ijazah milik Presiden ke-7 Jokowi saat melakukan pemeriksaan di Polresta Solo hari Rabu lalu. Polisi masih melakukan serangkaian pendalaman terkait dugaan ijazah palsu Jokowi dan belum menetapkan tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Nah, usai jeda saudara, Sapa Indonesia Pekan akan kembali dengan melihat sekaligus membuat karya dari sampah botol plastik yang produknya terkenal hingga mancanegara. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan saudara. Nah Edwin, kita sudah kedatangan teman-teman dari Ru. Gitu nggak gitu? Ini karena bling-bling banget ya. Nah ini akan kita bahas nanti pastinya. Nah kita udah ketemu sama teman-teman dari Ru. Di sini nanti akan memperkenalkan. Tapi sebelumnya di sini melihat karya-karya depan ini memang berawal dari sampah botol plastik yang bisa jadi karya estetik di tangan dua wanita hebat bersama Alika dan juga Angie. Di sini bahkan karyanya sudah melenggang ke luar negeri, saudara. Sampah botol plastik ini disulap menjadi kalung, anting, gelang, dan hiasan kepala yang berhasil melenggang di acara Indonesia Fashion Week 2025. Tak hanya itu, karya keduanya sudah pernah dipakai idol Korea. Berarti kita udah mirip-mirip belum nih sama idol Korea, soalnya kita udah pakai. Bisa dilihatin nggak sih? Bisa kelihatan nggak nih? Bisa kelihatan nggak? Wah, kita dikasih berkesempatan untuk pakai ya. Ini jangan udah pernah dipakai juga nih sama idol Korea belum ini? Oh, kalau itu belum ya. Oke, mungkin tadi udah saya sempat perkenalkan sedikit. Mungkin boleh perkenalkan lagi nih kepada saudara semua yang lagi nonton di rumah. Oke, perkenalkan semuanya, nama aku Angelika Saraswati, bisa dipanggil Angie. Dan nama aku Alika. Dan kita berdua founder dari Ru Accessories ya. Ru Accessories. Nah ini udah dari kapan sih si Ru Accessories ini, dan emang fokusnya adalah untuk recycle barang-barang bekas kah atau gimana nih, teman-teman? Kita mulainya itu sebenarnya udah berjalan 1 tahun sih. Mei tahun lalu lebih tepatnya. Mei tahun lalu. Jadi memang kegiatannya dari Mei tahun lalu itu bisa sampai akhirnya di Indonesia Fashion Week itu bagaimana nih kalau boleh tahu nih sedikit ceritanya? Cerita backstory-nya dulu kali aja. Sebenarnya tuh kita awalnya iseng-iseng pure, cuman pas itu ngonten. Terus karena banyak support juga, akhirnya kita seriusin jadi bisnis ya Gia. Dan gak cuma jualan aksesorisnya, kita juga rutin setiap bulan mengadakan workshop di mana kita ngelatih
mengajarkan peserta yang ikut untuk nge-upcycle dari plastik botol menjadi aksesoris gitu. Dan pada akhirnya di bulan Mei kemarin kita ada collab sama desainer namanya White Petals Atelier untuk di Indonesia Fashion Week. Oh, oke. Berarti memang dari awal udah kepikirannya mau membuat sesuatu yang berawal dari barang bekas gitu ya teman-teman ya. Nah, udah bikin apa aja nih selain dari aksesoris gitu, misalnya kayak gelang, kalung, bikin apa lagi sih teman-teman? Sebenarnya kalau misalnya untuk daily wear ya kembali lagi ya, itu yang hal yang biasa dipakai ada anting, gelang, kalung. Tapi kita pun juga karena kembali lagi Indonesia Fashion Week udah pasti pinginnya yang agak high fashion gitu. Makanya dari itu di sini juga ada beberapa barangnya, mungkin kalungnya tuh lebih ekstra gitu kita bikinnya. Ada crown juga, ada hairpiece juga. Jadi itu sih sebenarnya yang kita fokusin ke arah situ juga gitu. Nah ini hairpiece juga nih. Bener-bener nggak kelihatan kayak dari botol bekas ya Win ya? Benar. Ini malah kayak benar-benar, malah kelihatan kalau dari jauh tuh kayak kaca gitu. Iya bener kayak kaca ya. Nah tadi pas dipakein gelangnya itu tuh nggak nyangka kalau itu dari botol ternyata. Terus kok bisa mengkerut kecil gitu jadi bisa dipasang dikasih manik-manik gitu. Gimana sih teman-teman prosesnya? Kalau untuk prosesnya sendiri udah pastinya botol plastiknya kita cuci dulu, habis itu kita gunting, lalu kita bentuk sesuai sama bentuk yang kita inginkan, habis itu baru kita bakar. Oke, ini kalau lihat di medsos-medsos nih, Alika, Enji, kan kita sering lihat tuh banyak yang juga mereka mungkin nggak dari botol plastik, tapi mereka dari printed plastik yang di print seperti itu. Lalu itu pakai heat gun tuh. Nah kalau ini pakai heat gun gak nih? Nah khusus kita ini, kita nggak pakai heat gun karena mungkin heat gun tuh agak lebih abstrak ya Ji untuk hasilnya. Jadi kita pakai lilin kecil, jadi bisa kita lebih arahin detail untuk shaping yang segala macam. Jadi nanti ini agak deg-degan nih karena dengar-dengar kita di challenge untuk buat. Nah kalau lihat di heat gun soalnya kalau di medsos tuh sekalinya pencet langsung dia membentuk. Nah karena mungkin udah ada pattern khusus yang memang di print. Nah karena memang ini dari botol plastik bekas, jadi ada nilai seninya juga Okta. Bener ya NJ ya sama Alika ya, kayak kita bisa bentuk-bentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah ini kan teman-teman udah bilang ikut workshop. Nah sejauh ini kan karena udah 1 tahun, udah berapa banyak saya ikut workshop sama teman-teman nih buat belajar bikin apa dari botol plastik bekas jadi aksesoris ini? Banyak banget sih dan mungkin nggak terhitung juga karena kita pun juga workshopnya itu nggak publik, tapi kita pun juga ke komunitas-komunitas, ke sekolahan, dan sekolah kadang ada yang sampai 50-an. Satu angkatan. Jadi emang sebenarnya nggak terhitung ini gitu. Sasarannya Gen Z apa gimana nih? Semuanya surprisingly yang ikut kita pikirkan di awal mungkin yang interested itu generation yang muda-muda gitu ya, anak-anak kuliahan, SMA, tapi ternyata surprisingly ya Ji ya, banyak orang tua, ibu, bahkan itu yang udah lansia juga ada yang ikut. Oke, bisa jadi kegiatan juga ya ternyata kalau buat ngisi akhir pekan juga nih bahkan untuk Anda saudara. Nah teman-teman kalau dilihat ini kan kayaknya cantik gitu, nah mahal nggak sih kalau dijual atau gimana nih? Karena kita sebenarnya market kita pun juga pinginnya sebagaimana anak muda itu juga bisa menggunakan nggak yang reachable gitu. Jadi kita pun juga menjualnya nggak begitu yang mahal banget meskipun emang value-nya besar gitu. Oke, namanya seni kan karena bukan tuh susah ya gitu. Pakai lilin satu-satu gitu. Ini buat gini aja kan pastinya punya tantangan tersendiri. Ini juga kelihatannya kayak nggak dari plastik bekas tau. Keren banget ini. Karena dari botol susu pip gitu ya. Ini kayaknya dari itu ya, dari plastik yang botol-botol juga kah? Ini? Betul. Yang waktu itu katanya kan karya tonton juga dipakai sama idol Korea. Nah itu ceritanya gimana sih sampai bisa dipakai sama idol Korea? Mau tahu dong nih, apakah ngefans pas lagi fan meeting kasih atau gimana sih? Jadi emang dari Indo ada yang ikut fan meetnya Lee Cheon di South Korea, terus dia bilang kasih apa ya, karena dia juga bawa kebaya. Jadi something yang representasikan Indonesia ya. Terus akhirnya dia decide untuk custom order sama kita aja, bikin kacamata untuk strapnya itu ya, dan juga cincin kupu-kupu gitu, dan itu full kita custom made khusus buat dia. Hamin berapa Ci? Hamin 1, Hamin 2 mungkin ada. Hamin 1, Hamin 2 kerjanya mepet. Tapi seru. Nah Okta, yang menarik juga nih bukan hanya yang kita pakai, tapi juga yang dipakai sama Alika sama Enjis hari ini. Nah, apa itu? Ada telinga mereka. Oh, anti. Mungkin boleh dikasih lihat nih ke saudara. Lihat sekali. Wah, ini buatnya sebenarnya kalau mau yang sekompleks yang dipakai Enjis sama Alika ini berapa lama buatnya? Sebenarnya kalau anting tuh cepat gitu. Oke, karena bentuknya abstrak gitu ya. Oke, ini
bener-bener nggak kelihatan kayak dari botol bekas gitu. Nggak akan ada yang nyadar kalau mereka pakai di mall juga, wah ini dikira beli di store-store yang besar, store-store yang ternama gitu. Nah, ada ini nggak, maksudnya botol khususnya misalnya bahannya yang kayak gimana gitu untuk bisa gampang dibuat atau dijadiin aksesoris? Kalau untuk botolnya sendiri emang specifically botol plastik kemasan gitu sih. Tapi kalau untuk botol sabun dan itu udah beda tipe plastik. Tapi botol kemasan minuman sih. Botol kemasan Every types kita coba ya. Cuman emang sama masing-masing ada karakteristiknya. Misalnya kalau yang itu lebih tebal, ada yang lebih tipis, ada yang warnanya lebih pekat. Berarti nggak cuma PET gitu, tapi warna-warna lain juga bisa ya. Tergantung dengan kreasi warna kita pengen buat. Yes, betul. Oke, gimana kalau kita langsung coba buat? Iya, coba buat kali ya. Angie sama Alika mungkin boleh guide through us nih. Oke, mungkin kali ini karena kita akan bikin anting kali ya. Anting spiral. Jadi sebenarnya yang kita butuhin adalah botol yang lebih tebal. Biasanya botol yang lebih tebal itu botol yang lebih besar ukurannya. Nah, jadi untuk pertama-tama sebenarnya udah pastinya ini udah kita steril, udah kita cuci, lalu kita potong untuk menghasilkan sebuah lembaran plastik gitu. Karena namanya udah jadi lembaran plastik sama aja kita menggunting lembaran kertas, jadi lebih mudah juga gitu untuk kita gunting-gunting lebih detail. Dan harus hati-hati ya, karena pakai gunting dan lilin juga, tajam juga. Nah, teman-teman ini kan dapetin botol bekasnya itu mengumpulkan sendiri atau ada kerjasama gitu dengan bank sampah misalnya? So far ngumpulin sendiri aja ya. Tapi memang teman dan kerabat keluarga tuh pada ngepul ke kita. Ini jangan abis minum gitu tiba-tiba, ini jadi apa ya? Gitu malah jadi kepikirannya bikin aksesoris apa tuh? Tapi sempat pernah ada yang cerita gak sih ketika mereka melihat botol plastik, mereka langsung teringat sama Angie sama Alika, ada gak kepikiran kayak gitu? Kayak, langsung pengen nge-keep nih atau pengen langsung buat karya gitu. Pernah ada yang cerita gak sih? Mungkin sih ya, tapi so far belum ada. Sih lebih lebih ke asli nyatanya gitu. Ini kita banyak botol sampah, kumpulin ya nanti kirim 1 karung, 2 karung. Asik, jadi swadaya tapi dibantu. Oke, ini udah ada jadi lembaran plastik nih. Nah, terus sebenarnya kita abis itu gunting menjadi lebih kecil lagi. Terus kalau untuk membuat sebuah spiral sebenarnya yang kita butuhin itu kayak strip panjang aja sih sebenarnya. Ada nggak pesanan yang susah banget, maksudnya kayak aduh ini ribet banget, udah ribet terus ngasih deadline-nya cepet gitu? Bentuk-bentuk apa misalnya? Ada sih, soalnya kadang ada yang custom order terus langsung bulk order gitu kan. Itu kayak semua harus serba cepet, langsung semua pekerja gitu kayak ayo yuk kita bikin banyak banget. Serba begadang mulai. Serba begadang. Custom order, jadi kita ide pun juga harus kita brainstorm. Di situ harus kita eksekusi. Padahal sebenarnya udah ada SOP-nya kan, maksudnya udah dikasih tau kan hari berapa ya. Jadi tolong ya, calon customer, saya lihat ke kamera, saudara. Jangan lupa untuk melihat mereka juga harus punya ini nih waktu untuk buat karya-karya yang memang bagus. Tapi untuk sekarang sih, so far aman ya berarti ya? Aman dong. Berarti bisa custom atau modelnya udah yang teman-teman produksi ya? Kalau misalnya mau beli. Oke, ini lanjut. Nah, kalau misalnya sudah, habis itu sebenarnya kita akan melelehkan dan sekaligus kita membentuk dari si bentukan plastik itu yang udah kita potong. Oh ya. Yes. Aku sambil coba nyoba kali ya. Boleh banget. Cobain. Apa bentuknya panjang-panjang nih. Nah, itu yang bikin apa itu? Anting ini, juga? Iya, anting juga kali ya. Nanti aku kasih buat Okta nih. Langsung malak gitu ya? Langsung dipalak dong. Oke, teman-teman pas tahu waktu itu mungkin aku lumayan excited ya dengar ceritanya soal ketika tahu ini dipakai sama idol K-pop. Nah itu gimana sih perasaannya? Terus juga aku harus apa nih ya? Apakah aku harus menaikkan harga gitu karena udah dipakai sama idol K-pop apa gimana nih? Nah, iya, ada malah ide-ide yang muncul gak nih setelahnya? Lebih ke wow ternyata awareness-nya bisa sampai situ gitu, dan bahkan pas kita mendapatkan pesanan ke situ kita juga yang kaget, beneran gak sih gitu, apalagi pada saat itu belum nyampe setahun malah, baru beberapa bulan aja, dan kita mikir ya udah just give it a go aja, kita bikin dan ternyata beneran terjadi dan kita pun juga bangga, bahkan kita pun mendapatkan dokumen hasilnya itu dari Twitter gitu, Twitter fancam, terus kita kayak ini produk kita nih gitu. Oh iya, seru sih.
Jadi memang wah ini udah mulai ada spiralnya udah terlihat. Betul. Nah, tapi ini kalau ini kan dia ada semacam apa? Gosong-gosongnya ya. Nah, tapi kalau yang dipakai teman-teman kan nggak ada nih atau ada nih? Sebenarnya gosongnya itu kalau di badannya dia bisa di wipe. Kita wipe pakai Tangan pun juga bisa hilang. Jadi memang jadi bening lagi gitu ya? Iya. Oh iya, ini dia mengkerut gitu, tapi tadi sesuai sama keinginan kita ya, mau dibentuk kayak apa. Iya, bentuk spiralnya pun juga sebenarnya very optional, apalagi kita juga sama banyak workshop, kita selalu bilang kalian nggak usah perfect di sini bikinnya gitu, karena pada akhirnya kita akan melelehkan juga gitu, bentukannya juga pastinya udah abstrak, apalagi kita juga bikinnya handmade kan, nggak pakai mesin apa-apa. Oke, aku izin. Lanjut, Ya sambil lanjut. Boleh. Ini dari kayak gini. Jadi nanti kayak gini nih saudara ya. Coba Edwin, bisa nggak? Coba ya. Hati-hati Edwin. Panas. Ini tadi ngeliat boleh. Ngeliat. Oh oke. Jadi agak dari atas aja, jangan terlalu dekat karena dia akan gosong. Oke, jadi ambil hitnya aja gitu. Ih, langsung ini ya. Oh, iya. Kalau dia masih anget tuh bisa kita shaping lagi. Nah itu ternyata botolnya juga harus yang bening ya, jadi lebih gampang, relatif lebih gampang nih buat di bentuk-bentuk. Sebenarnya ada ketebalan tertentu nggak sih? Untuk yang spiral emang lebih kita sarankan untuk botol yang besar karena lebih tebal. Tapi kalau untuk botol-botol yang medium size atau biasa ditemuin aman. Tipis. Setidaknya aku sudah berjuang ya Win ya. Udah berjuang, nggak apa-apa. Kita tetap optimis kalau saya bisa membuat anting. Kalau workshop itu biasanya satu sesi bikin cuman satu anting atau apa aja sih yang biasanya dibuat? Biasanya kalau untuk workshopnya sendiri paling sering ya kita itu bikin keychain atau back charm ya sekarang lagi trennya. Karena kalau kita bikin itu cewek cowok bisa ikutan. Kadang kan takutnya kalau anting cowok pada nggak bisa bikin kan. Jadi kita paling sering tuh memang back charm itu. Back charm. Nah ini jadinya kayak jadi kayak pasta. Nggak apa-apa Win. Nyeni Win. Nyeni ya tetap ya semuanya. Oh iya ini dapat nih. Ini ya boleh lah. Bukan apa? Tadi bukan apa namanya? Motif, bukan spiral, ini kayak perosotan. Jadinya. Ya udah nggak apa-apa lah Win. Iya. Meskipun agak beda banget sama yang ini. Benar. Nah tapi nggak apa-apa nih setelah jeda saudara kita akan lihat lagi lebih banyak karya-karya yang dihasilkan oleh Ru sebagai memang di sini inisiator untuk membuat botol-botol plastik ini jadi hal-hal yang lebih berharga. Upcycling. Oke. Tapi usai jeda ya saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Oh ngos-ngosan gitu. Padahal belum buat loh kita nih. Jadi ini 30 detik deh sekarang. Iya, Oke, mikirin kita mau bikin apa ntar. Makanya nih. Nah tadi seperti yang sudah saya bilang saudara kita hari ini di challenge untuk buat bareng Kak Alika dan juga Kak Enji di sini untuk buat karya dari botol plastik. Nah tadi saya bangga banget nih sama karya saya. Bisa dilihat saudara ya. Kongres. Ya, kongres. Keren. Lumayan jeda 2 menit tadi bisa membuat spiral ini. Jadinya saya bahagia ini mungkin nanti bisa dipakai di karya-karya kita ya. Boleh. Mungkin kita sambil buat mungkin. Oke. Kita Nanti bikin apa nih? karyanya dinilainya sama Enji sama Alika. Oke. Sekarang kita mau mulai aja ya. Kayaknya aku mau bikin anting nih. Edwin bikin apa Win? Aku buat ini keychain. Yang penting jangan buat onar ya Win. Benar. Ini aku pakai. Oke nih, sambil nanya-nanya nih. Ini caranya gimana sih? Misalnya tengahnya ada bunganya gitu. Bisa nggak sih? Bisa. Ini udah ada lubang. Yes. Enji sambil nanya-nanya nih terkait dengan yang dipakai sama Lee Cheon ya. Yes. Berarti ini yang itu kan ya, yang saudaranya ada di ITZY kan ya? Benar. Lee Cheon ya. Banget. Nah kalau ini kan Lee Cheon ini penyanyi solo sekarang. Nah kemarin tuh saat dipesan, kalau aku lihat di Instagramnya itu ada bentuknya tuh kacamata gitu. Ya. Nah itu dari brainstorm kalian dibiarkan oleh customer, dibiarkan oleh mungkin yang pesan ini untuk berkreasi atau gimana sih? Sebenarnya kalau untuk ide kita bikin kacamatanya udah pernah kita realisasikan terlebih dahulu sih. Sekali di waktu itu kita di Kebaya Fashion Week. Waktu itu kita juga melakukan kolaborasi sama desainer namanya OPOV. Nah sebenarnya kita berawal dari situ dan ternyata banyak banget respons positifnya dan ternyata
banyak banget juga sih yang sebenarnya kayak Kak ini dijual gak gitu, cuman kita kayak aduh enggak, ini custom order banget karena emang susah banget kita bikinnya satu-satu banget, bahkan kacamata frame-nya pun kita gunting gitu pakai tang setengah gitu. Serumit itu ya. Iya. Dan banyak banget pernak-pernik yang juga kita tempel-tempelin di situ. Oke. Ini kalau yang botol-botol yang lain ini juga bisa diikut dikreasikan ya? Betul, bisa. Nah, tapi kalau untuk yang lubang-lubang kecil ini tuh nusuknya pakai apa, Kak? Angie sama Alika, yang ini nih. Pakai eye pin. Jadi yang bentuknya kayak panjang. Kayak paku 9. Oke, kira-kira kalau kita coba pakai botol ini untuk dimasukin ke karyaku bisa gak? Bisa. Bisa. Boleh gak sedikit? Boleh, silakan. Boleh banget. Aku langsung gunting aja ya? Boleh banget, boleh banget. Rusuh dikit nih, saudara. Ambis ya. Nama-namain warna baru ya. Kak, mau dibantu nggak? Gak bisa. Oke. Bentar. Oh, Edwin mau bikin pakai warna lain ya? Iya, coba deh kita. Boleh banget. Dengan waktu yang masih ada ini, coba deh kita pengen buat 2 ya. Tadi antingnya juga diselesaikan. Pressure ya ini ya. Oke. Ternyata ribet kalau bikin bunga-bunga gini ya. Oke. Udah bisa dah. Aduh, harus butuh kesabaran. Tapi mau nanya dong ke Alika dan Angie nih, untuk latar belakang dari pendidikannya sendiri memang berhubungan dengan dunia fashion atau dunia kriya seperti ini gak sih kalau Angie? Kalau aku enggak, sebenarnya aku jurusannya jurnalistik. Ya. Abis ini liputan sama kita. Setelah ini liputan langsung praktek. Siap. Untuk kalau Alika sendiri gimana? Aku memang ambil fashion design. Oke. Jadi ya masih inline lah ya dengan buat ini. Jadi mungkin lebih bukan tentang gimana karyanya akhirnya jadi gitu ya, tapi mungkin mode-mode yang lagi zaman sekarang lagi terkenal atau mungkin kayak apa metode-metode ini kayak cocoknya mix and match-nya sama fashion brandnya seperti ini, jadi bisa nanya-nanyanya lebih banyak ke Alika ya. Tapi kalau Angie suka fashion juga atau gimana nih? Atau lebih mendalami tentang waist kalau aku lihat-lihat dari sosial medianya ya? Kalau aku specifically lebih ke waste-nya sih, karena aku pun juga sehari-hari melakukan content creating juga tentang environment. Jadi aku juga sebenarnya berawal dari konten kita juga ya, Ru ini berjalan karena waktu itu aku emang selalu milah sampah setiap bulannya. Terus Alika ini nge-approach aku untuk yuk kita bikin yuk gitu dari botol-botol sampah yang emang aku kumpulin setiap bulannya gitu. Memang sudah berteman dari sebelumnya atau emang ketemu di sosmed nih? Sudah berteman sebelumnya. Oh, udah teman sebelumnya. I see. Cuman emang pas banget. Angie lagi ngepost video milah-milah sampah, terus aku memang mau bikin ini. Jadi katanya sampah plastik bisa dijadiin aksesoris, mau coba-coba nggak gitu. Wah, pas banget ya jadinya ya. Plop deh. Berarti ini dari kurang lebih udah 1 tahun lebih berarti ya tadi ya? Udah 1 tahun. Udah 1 tahun lebih. 2 bulan ya. Iya, bener banget. Oke, kira-kira terdekat nih ada itu nggak? Ada proyek-proyek yang udah di depan mata belum? Maksudnya kayak ditawar-tawarin sama desainer-desainer atau mungkin teman-teman dari komunitas. Ada gak nih yang mungkin bisa di-share ke kita-kita? Mungkin kalau project ada ya beberapa. Ada. Ya. Cuman yang paling dekat sebenarnya kita bakal ada workshop lagi nih Kak. Di Jakarta. Yes, tepatnya di Blok M. Betul banget. Bulan depan gitu. Dan ini open for public, jadi kalau misalkan teman-teman di rumah ada yang mau ikut dan pengen belajar, bisa banget contact us through DM ya, di Instagram. Bisa ya? Bisa ikutan nanti. Itu tapi kalau untuk harga ikut workshopnya ada gak nih harus disiapkan sama teman-teman? Sebenarnya range-nya di 100-an ke atas sih sebenarnya. 100 ribuan ya? Cuman kita pun juga maksudnya tergantung ya tempatnya. Tergantung tempat sama tergantung produk yang kita bikin. Tapi kita pun di sini namanya kita juga mau sharing awareness kalau misalnya emang botol plastik ini bisa dijadikan sebuah hal upcycle menjadi produk baru, makanya kita juga nggak mau mengambil untung lebih banyak atau bahkan harganya pun kita pricing tinggi gitu. Tapi hasil karya bisa dibawa pulang, jadi yang nggak cuma ini doang ya, nggak cuma ikut workshopnya doang, tapi ada oleh-olehnya gitu. Udah jadi. Tadi disebut udah jadi belum? Tadi ya boleh banget. Tadi dibilangnya sebulan sekali ya? Ini kalau mau tergantung ya Ji, tergantung kita bulan itu lagi collab sama siapa. Kayak sebenarnya bulan lalu kita 4 kali ya setiap weekend, tergantung gitu. Kadang ada juga segmen yang goes to school, re-goes to school. Kalau untuk workshop sendiri kita namain Ru Lab karena kesannya kayak Ru Laboratory, di mana
ya ini memang tempat eksperimen, tempat belajar bersama-sama dengan yang ikutan juga gitu. Jadi collab-nya pun kalau aku lihat mungkin bisa dilihat sosial medianya nanti berarti by__ru. Yes. RUE. Oke, itu bisa aku lihat juga ada kolaborasi dengan brand ya. Ada banyak lah, jadi exciting banget memang. Oke. Jadi. Ya Abi, makanya dong itu harus jadi. Ini keren. Bagus loh. Iya bagus ya. Coba dinilai 1 sampai nggak ada deh, nggak usah deh itu 1 sampai 5 kayaknya 1 deh. Ambil ini udah jadi. Bisa lihat nggak sih nih tuh. Ini bentuknya kayak bunga lah ya. Lucu. Lucu gitu. Ya, Lucu banget. Oke. Sebentar, saya nggak mau kalah nih. Harus kejar tayang nih. Semangat. Oh, jadi ini sebetulnya dalam hitungan menit bisa, tapi ya udahlah kayak gini lah ya. Yang penting nyeni aja. Nggak apa-apa banget. Aku boleh minta tolong untuk ini gak? Boleh banget. Jadi emang kalau manasin itu tuh harus deket banget dan kayak karena itu kan panas yang nusuk tuh kayak kita tarik aja udah langsung dingin lagi, Kak. Jadi memang harus deket banget. Oke, iya. Apalagi di ruangan yang ber-AC kayak gini. Betul. Nah, biasanya sebelumnya kalau buat gitu dalam waktu cepat emang lebih prefer di ruangan yang ber-AC atau nggak ber-AC? Asal nggak nyembur sih ya. Masih aman. Oke, siap. Terima kasih banyak. Nah, tadi terkait dengan Fashion Week, Indonesian Fashion Week. Yes. Tadi desain dari baju itu dikasih ke kalian dulu atau desainnya kalian yang dikasih ke desainer? Lalu padu-padunya tuh gimana sih? Ada tantangan nggak saat lagi collab saat Indonesia Fashion Week 2025? Jadi sebenarnya kemarin itu kita diajak kolaborasi sama White Petal Atelier dan desainernya memang udah mengeluarkan desain-desain bajunya, dress-dressnya. Tapi untuk aksesorisnya kita discuss lagi, ini bagusnya gimana, elemen apa, warna apa yang mau dipadu-padakan. Terus dari situ dari discussion kita trial-trial dan jadi deh satu collection itu. Oke. Nah, kalau untuk dipakai sehari-hari, kira-kira ada tips gak sih buat padu-padan gitu misalkan? Atau ini bebas banget karena ini mungkin warnanya juga warna-warna netral ya, yang memang warna-warnanya blocking kayak biru, hijau. Itu ada kayak tips gak dari teman-teman buat mix and match gitu ketika lagi pakai karya-karya ini? Sebenarnya free banget sih sebenarnya, just be yourself juga. Betul. Kan apalagi juga beberapa warna-warna yang kita padukan seperti hal yang tadi kakak juga udah bilang, emang ya bisa masuk ke warna apapun juga sih sebenarnya. Win, udah nyampe mana Win? Belum. Oke, ini sambil kerjain. Teman-teman ini kan pakai lilin nih. Nah, mungkin salah satu bahayanya adalah apa kena apinya gitu karena keselomot gitu. Keselomot. Nah, gimana? Pernah nggak kayak kena api terus aduh jadi nggak mood aku melanjutkan ini semua gitu. Kayaknya enggak ya. Atau pernah? Udah kebal ya. Oke, Sering banget ketusuk-tusuk, gitu kan. kecomot, kena api. Ya udah kepalan ya. Ya intinya harus hati-hati lah ya. Win bikin apa sih Win ini sih? Ini, nah biar keychainnya tuh terlihat dari jauh gitu ya. Nah ini tinggal disambungkan yang terakhir nih. Dilihatin 3 orang, pressure guys. Tapi kalau dalam satu sesi workshop gitu memang lama nggak waktu yang dikasih gitu atau apa dalam membuat karya gelang, anting gitu? Misalnya berapa jam atau berapa menit itu? 1 sampai 2 jam aja ya. Karena sebenarnya semakin lama ada waktu, kita juga would like for peserta untuk ngerasain dan eksperimen karena kan mungkin trial error dulu. Jadi kalau misalkan waktunya lebih lama, mereka bisa lebih explore gitu. Cuman biasanya minimal sejam sih. Sejam. Workshopnya itu di sekitaran Jakarta aja atau ke luar kota juga nih? Tergantung venue-nya dan kita diajak kolaborasinya di mana juga. Kalau keseringan sebenarnya di Jabodetabek ya. Jakarta, BSD, Tangerang, Bogor, Depok, Cibubur. Oke. Kan nggak menutup Nanti, juga ya kalau keluar kota. Di Blok M-nya di Blok M Hub, di Blok M Plaza atau di mana? Buat orang-orang yang udah nunggu-nunggu nih. Bulan depan berarti ya? Yes. Betul. Yes, betul. Di Blok M Boleh sih sebenarnya. Oh, di Blok M ya? Iya, iya betul. Di restoran itu. Oh, ntar lihat di IG-nya aja ada lah ya sosmednya ya. Apa sih sosmednya teman-teman nih? Instagramnya ya, by__ru. Oke, tapi kalau ketik RUSB harusnya udah muncul ya. Betul banget. By Ru. Nah, udah jadi ya itu ya? Udah jadi. Yeay, itu apa Win? Di panjang ini adalah
konsepnya kumis lele. Kumis lele estetik. Betul. Kecewa ya? Okta kecewa ya dengan konsepnya ini ya? Apa sih? Out of the box banget. Memang harus out of the box. Iya, didukung. Dari mana aja. Berarti sekarang dinilai, Edwin berapa, aku berapa nih? Wah. Berat nih. Jujur aja. Berat. 1 sampai 5, kalau Okta sampai 1 sampai 5, kalau aku 1 sampai 10 deh biar kayak Aku kayaknya 11 biar nggak jahat-jahat banget. Berapa nih, teman-teman? Apa ya? Sebenarnya ini bagus sih. Ya, lucu kan? Lucu banget. Ini aku buat sendiri loh, Okta. Pamer tuh tetap pamer. Yang ini sama yang ini loh. Ya udah nggak apa, mungkin penilai paling adil ada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi teman-teman kayak agak bingung gitu mau ngasih nilai berapa. Benar. Jadi pastinya excited. Mungkin nanti ke depan kita ikut workshopnya juga ya. Iya, benar. Kita ajak keluarga atau mungkin di sini keponakan atau adik-adik kita supaya mereka lebih aware juga soal waste management. Lalu juga di situ kan pasti ada pesan-pesan di balik karya-karya yang cantik ini. Itu pastinya ada juga ilmu-ilmu bagaimana kita bisa mengolah sampah plastik supaya jadi barang yang lebih berharga, barang yang bahkan bisa dijual. Yes. Oke, tadi mungkin kita belum agak bahas ya. Nah, yang dipajang di sini itu karya-karya yang memang berkesan buat teman-teman atau gimana sih? Atau rumitkah gitu membuatnya? Yes. Untuk yang high fashion tentunya rumit sih. Karena out of the box banget, kita pun juga baru pertama kali dari bikin yang awalnya simple-simple jadi bikin yang serumit ini gitu. Yang ini bagus banget sih Okta nih. Itu apa sih? Oh, gelang. Itu gelang. Oh iya, Hijau ya. warnanya hijau ya. Betul sekali. Oke, nah teman-teman ini kan kayaknya teman-teman kelihatannya Gen Z ya gitu. Nah, selain membuat karya juga tentunya tadi memanfaatkan barang-barang bekas. Apa yang bisa disampaikan mungkin buat pemirsa di rumah, terutama para Gen Z nih yang katanya kan Gen Z susah diatur lah gitu, nggak bisa berbuat karya atau apa, mungkin bisa disampaikan. Gantian dari Alika dulu, nggak apa-apa. Mana aja boleh. Sebenarnya kayak kita juga berkreasi ini menggunakan plastik botol yang bekas, ibaratnya mungkin orang-orang buang aja gitu. Cuman we saw second chance dari botol-botol tersebut yang bisa kita kreasikan lagi gitu. Jadi untuk Gen Z pesannya mungkin ikut workshop. Ya, pasti itu satu. Kedua mungkin juga melihat barang-barang bekas jadi sesuatu yang berarti gitu. Yes, value, karena dari situ kita juga jadi lebih appreciate more kan dari sampah-sampah tersebut yang mungkin orang-orang nggak terlalu aware ya, kayak buang-buang aja gitu. Kalau Angie sendiri mungkin ada? Kalau dari aku pribadi kembali lagi sih mungkin kita terlihat itu sebagai hal yang udah it's always udah waste, sudah selesai, tinggal dibuang aja juga selesai. Tapi ternyata if you look back dan bisa ngelihat sebenarnya there's an opportunity dari barang-barang ini yang sebenarnya bisa kita pilih dan menjadi hal yang lebih bagus, apalagi ada value-nya juga because it's upcycled juga. Sebenarnya itu sih yang sebenarnya kita menjunjung juga di sini untuk mungkin nge-influence juga dan sharing awareness. Oke. Terima kasih banyak. Betul. Just reuse, recycle ya. Tetap 3 R's. Terima kasih teman-teman sudah main ke Studio Kompas TV. Semoga nanti rame yang ikut workshopnya ya dan makin banyak karya yang dihasilkan. Oke. Nah, usai jeda saudara, kita akan melihat informasi lain. Hingga Minggu pagi, antrean truk masih mengular untuk masuk ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi karena berkurangnya kapal penyeberangan. Jangan lewatkan informasi terkininya usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kemacetan panjang terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk mengurai kemacetan, ASDP Ketapang membatasi tiket kendaraan berat dan mengerahkan kapal bantuan. ASDP Cabang Ketapang menerapkan pembatasan jumlah pembelian tiket bagi kendaraan berat seperti truk gandeng, truk tronton, dan mobil tangki. Pembatasan ini ditujukan untuk menghindari penumpukan truk di pelabuhan. Selain pembatasan tiket, ASDP juga menerapkan sistem pemilahan truk berdasarkan bobot angkutan. Truk di atas 35 ton harus menunggu jadwal kapal LCM yang dapat menampung beban besar.
Kapal tambahan juga diturunkan untuk mengurai kemacetan. Ini sudah mengambil upaya-upaya untuk mengurai kemacetan. Yang pertama tentunya kami sistem penjualan tiket kami batasi untuk golongan mulai dengan 7, 6, 7, dan 8. 6, 7, 8 serta 9, untuk golongan 9 itu di close, sedangkan untuk golongan 7 itu dibatasi maksimum 30 kendaraan sampai dengan pukul 17.00. Kami juga melakukan upaya untuk penambahan kapal. Kami melibatkan anak perusahaan Jembatan Nusantara itu mendatangkan 1 kapal tambahan KMP Gading Nusantara. Sebelumnya antrean kendaraan di jalur utama menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi mencapai 7 km pada Sabtu siang, saudara. Keterbatasan jumlah kapal yang beroperasi menjadi penyebab penumpukan kendaraan, di mana dari 15 kapal yang harusnya siaga, hanya 6 kapal yang dinyatakan layak berlayar. Untuk mengurai kemacetan, ASDP Pelabuhan Ketapang menurunkan kapal bantuan. Kemacetan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi masih berlanjut hingga Minggu pagi. Antrian kendaraan didominasi truk besar, di mana sejumlah pengendara harus mengantri hingga 12 jam di Pelabuhan Ketapang untuk menyeberang ke Pulau Bali. Lebih lengkap soal antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, kita sudah bergabung bersama dengan jurnalis Kompas TV, Dwi Rendra. Selamat pagi Rendra, apakah hingga kini kemacetan masih berlanjut dan upaya lanjutan seperti apa yang dilakukan ASDP untuk mengatasi kemacetan tersebut? Selamat pagi Okta dan pemirsa di rumah. Saat ini situasi di Pelabuhan Ketapang masih terus ramai, bahkan truk tronton atau sumbu 3 saat ini antriannya mengular hingga ke luar area dermaga. Meski begitu, pihak kepolisian dan ASDP terus melakukan upaya bagaimana mempercepat laju lintas Jawa Bali, khususnya truk tronton yang sudah tertahan hingga berhari-hari. Jadi total kapal yang saat ini yang sudah beroperasi ada 7 kapal yang dikhususkan untuk mengangkut truk tronton atau kendaraan berat. Dan ada 1 kapal tambahan yang dikerahkan oleh ASDP untuk mengurai kemacetan yang berada di pos parkir kendaraan berat. Meski begitu, hingga pagi ini masih terjadi pengularan yang cukup panjang, berkisar antara 2 km dari titik pelabuhan. Begitu, Okta. Oke, Rendra, masih terjadi antrean bahkan sampai 2 km. Lantas bagaimana respon pengendara yang terjebak kemacetan di jalur menuju Pelabuhan Ketapang ini? Ya, bisa saya sampaikan bahwa sejumlah sopir saat ini proses menunggunya, terutama truk dengan tonase di atas 35 ton harus menunggu dengan durasi waktu 12 jam. Mereka harus bermalam dulu sambil menunggu antrian. Dan hal ini dikeluhkan sejumlah sopir karena mereka mengalami kerugian, entah itu biaya hidup dan BBM yang cukup tinggi dari sebelumnya. Dan saya telah berbincang dengan sejumlah sopir dan ini dia liputannya untuk Anda. Kapal itu bisa ditambah biar bisa lancar seperti semula. Kalau kapalnya banyak kayak kemarin kan lancar-lancar aja tuh nyebrang. Apa kerugiannya, Pak? Di segi apa? Kerugiannya yang jelas materi, ya. 1. Yang kedua ya tenaga. Kita kan habis tenaga di jalan, kita udah nggak dapat untung kerja. Kita rute itu cuma Surabaya Bali aja. Tapi kalau kayak gini ya lama-lama ya tumbang juga. Ini hitungannya udah 3 hari sekarang ini. Biasanya 2 hari udah nyampe. Bali udah bongkar. Yuyu, Mas. Ya, saat ini tips bagi Anda pengendara kendaraan pribadi yang hendak menuju Bali, di sekitar area pelabuhan terdapat beberapa truk yang sedang parkir. Namun Anda tidak perlu khawatir, di sana telah ada
petugas yang siaga untuk mengawal maksud kami untuk menuju ke pelabuhan Ketapang. Pengendara kendaraan mobil pribadi, bis masih diprioritaskan oleh petugas untuk melakukan penyeberangan. Namun untuk kendaraan tonase 35 ton ke atas telah disiapkan buffer zone, salah satunya yang berada di dermaga Bulusan. Begitu, Okta. Oke, baik. Pengendara berharap kapal bisa ditambah, tentu sudah dilakukan atau dari pihak KSDP juga akan berupaya untuk mengurai bagaimana kepadatan maupun juga kemacetan. Diharapkan bisa menjadi solusi agar kemacetan dan kepadatan ini tidak semakin menimbulkan kerugian. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Dwi Rendra melaporkan dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Saudara, informasi lainnya, polisi menggerebek produksi beras oplosan di Pekanbaru Riau. Total 9 ton beras oplosan disita polisi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggerebek sebuah toko yang menjadi tempat produksi beras oplosan. Tepatnya di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kecamatan Sail, Pekanbaru Riau. Seorang pelaku adalah distributor beras yang sudah 2 tahun beroperasi. Pelaku menjual beras secara ecer ke toko-toko beras di Pekanbaru. Polisi menyita barang bukti berupa kemasan beras produksi Bulog jenis SPHP, di mana kepada polisi pelaku bilang membeli beras kualitas rendah seharga Rp6.000 hingga Rp8.000 per kilogram dan kemudian dijual seharga Rp13.000 per kilo. Total 9 ton beras oplosan disita polisi. Pelaku ini dia membeli, jadi beras itu dioplos, yang diambil ada beras reject, kemudian dikemas dalam karung beras SPHP ini Bulog, dikemas dalam beras SPHP Bulog, yang ukurannya 5 kg, kemudian dijual dengan harga Rp13.000. Padahal modal yang dikeluarkan oleh pelaku adalah Rp6.000 sampai Rp8.000. Modus yang kedua adalah repacking beras kualitas rendah. Jadi ada repacking beras yang kualitasnya rendah yang diperoleh dari salah satu kabupaten di sini, kemudian dipack dalam kemasan beras-beras premium seperti Aira, beras merek Family, kemudian Anak Darah Merah, dan Kurio Kusuik, dan masih banyak lagi. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi 2 ekor musang masuk ke ruang perawatan rumah sakit jiwa. Evakuasi musang oleh petugas damkar berlangsung dramatis karena musang liar berlarian di dalam ruangan. Saudara, 2 ekor musang masuk ke ruang perawatan rumah sakit jiwa di Jalan Bunga Rampai, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Penangkapan musang oleh petugas damkar berlangsung dramatis lantaran musang liar berlarian di dalam ruangan. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Duren Sawit, Jakarta Timur Sabtu pagi dibuat kewalahan karena masuknya 2 ekor musang di ruang perawatan rumah sakit jiwa di Jalan Bunga Rampai, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pasalnya, musang liar ini terus berlarian saat petugas damkar mencoba menangkap. Petugas damkar juga harus memindahkan tempat tidur pasien agar tidak jadi tempat persembunyian musang. Sejumlah pasien di ruang perawatan dievakuasi terlebih dahulu sebelum 2 ekor musang ditangkap. Dari Rumah Sakit Jiwa Klender, bahwasanya ada 2 ekor musang yang terperangkap di ruang rawat inap pasien. Untuk kendala, alhamdulillah, karena memang musangnya sedikit agresif, jadi kita perlu memakan waktu agak lama. Berapa lamanya itu Bang evakuasi? Kurang lebih berjalan sekitar 30 menit. Mengamankan dulu pasien rawat inapnya, baru setelah itu kita melakukan proses evakuasi penangkapan musangnya.
Dibutuhkan 4 petugas damkar untuk bisa menangkap musang yang masuk ke ruang perawatan rumah sakit jiwa. Setelah ditangkap, musang dipindahkan ke kantor Gulkarmat Sektor Durensawit sebelum diserahkan ke Badan Konservasi Hewan. Stefanus Wangge, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Festival Musik Tahunan Indonesia Drum dan Perkusi Festival 2025 diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Acara ini, saudara, menjadi ajang bagi generasi muda menampilkan talenta mereka, bermain musik, dan segala kreasinya. Indonesia Drum dan Perkusi Festival tahun ini digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Seperti penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya, festival ini menyuguhkan musik dan seni budaya yang berbasis edukasi dan informasi pengetahuan seni musik perkusi Indonesia maupun mancanegara dalam bentuk kompetisi lintas usia dan daerah. Ketua Indonesia Drum dan Perkusi Festival 2025, Eki Soekarno bilang bahwa gelaran ini sangatlah penting karena berbasis edukasi dan disertai dengan kompetisi. Festival ini didukung oleh Kementerian Kebudayaan sebagai cara untuk menumbuhkan semangat bermain musik di tengah gempuran hiburan digital. Acara Indonesia Drum dan Perkusi Festival itu acara tahunan dan ini sudah memasuki putaran yang ke-9. Memang dari tahun ke tahun ini acara festival musik, lebih tepatnya festival musik yang berbasis edukasi. Nah, di dalam festival musik itu ada kompetisinya, kompetisi drum anak usia 6 sampai 12, drum remaja 13 sampai 19, kemudian ada kompetisi kolaborasi drum dan perkusi. Syaratnya harus ada pemain drumnya dan harus ada perkusi dari Indonesia. Apapun. Tahun ini edukasinya adalah gambang kromong karena kembali lagi menuju 5 abad Jakarta. Diharapkan festival ini bisa melahirkan pemain musik lintas genre yang bisa tampil dan berkolaborasi dengan musisi lainnya. Jonah Hamonangan, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Kami akhiri Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Twincan, kami pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat beraktivitas.